Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Lua, NIM 61 2017 050. Di sini saya akan memperagakan tugas akhir saya yang direalisasikan dalam bentuk alat dengan judul Komunikasi Audio Nirkabel Optik Berbasis Visible Light Communication. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit teori tentang tugas akhir saya yang berjudul Komunikasi Audio Nirkabel Optik Berbasis Visible Light Communication. Nama Gilbert Lua, NIM 61 2017 050. Yang pertama, apa itu VLC atau Visible Light Communication? Visible Light Communication atau VLC adalah sebuah teknologi komunikasi yang memanfaatkan pancaran cahaya tampak dari lampu pada sistem komunikasi yang terdiri dari pemancar dan penerima. Seperti apa VLC bekerja? VLC menggunakan dua buah sistem yakni pemancar dan penerima dengan memanfaatkan cahaya tampak sebagai perantara komunikasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Metode yang saya gunakan pada proses pengerjaan tugas akhir saya ini adalah dengan menggunakan teknik metode PPM atau Pulse Position Modulation, di mana sinyal input yang diberikan akan dirubah menjadi sinyal PPM kemudian dikirimkan menggunakan VLC atau Visible Light Communication. Apa itu PPM atau Pulse Position Modulation? PPM merupakan bentuk modulasi pulsa yang mengubah-ubah posisi pulsa dari posisi tatar-modulasinya sesuai dengan besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin besar tegangannya sinyal pemodulasi atau informasi, maka posisi pulsa PPM menjadi semakin jauh dari posisi pulsa tatar-modulasinya. Untuk lebih jelasnya, dalam mengerjakan tugas akhir saya ini, saya akan jelaskan dalam bentuk bagan seperti berikut. Pada proses awal, input yang diberikan adalah input sinyal sinus. Kemudian input sinyal sinus kemudian dirubah menjadi sebuah sinyal PPM atau proses modulasi. Proses modulasi ini adalah mengubah sinyal input yang sebelumnya berupa sinyal sinus kemudian dirubah menjadi sebuah sinyal PPM yang akan dikirimkan menggunakan metode VLC. Selanjutnya, sinyal kotak yang telah dibuat atau sinyal PPM yang telah dibuat dari sinyal input yang tadi kemudian dikirimkan menggunakan LED dan digunakan sebagai VLC atau Visible Light Communication. Visible Light Communication ini kemudian dikirimkan menggunakan cahaya tampak dan akan diterima menggunakan detektor VLC. Dalam hal ini, detektor VLC yang saya gunakan adalah menggunakan fotodioda dan akan dibandingkan menggunakan komparator untuk mendapatkan kembali sinyal bentuk yang sesuai dengan bentuk sinyal yang dikirimkan oleh VLC. Karena jika hanya digunakan fotodioda, maka sinyal tersebut tidak seharusnya sama dengan sinyal yang dikirimkan oleh VLC, sehingga digunakan komparator untuk mendapatkan bentuk sinyal kembali sesuai dengan sinyal yang dikirimkan oleh VLC. Selanjutnya, sinyal tersebut kemudian dilakukan demodulasi menggunakan LPF Low Pass Filter Saline-K atau LPF Order 2 untuk mendapatkan kembali bentuk sinyal sinus yang diberikan pada input sinyal, sehingga kembali didapatkan bentuk sinyal yang sesuai dengan sinyal input pada proses modulasi. Proses ini kemudian menjelaskan seluruh tugas akhir saya secara singkat dan akan dijelaskan selanjutnya menggunakan video peraga alat. Terima kasih. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan tugas akhir saya dalam slide ini. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang menjadi kebutuhan saya dalam membuat tugas akhir ini. Yang pertama adalah sistem modulator yang sudah dirangkai menggunakan skematik yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Yang kedua adalah sistem demodulator yang juga telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang fungsi dan kegunaannya. Selanjutnya, untuk mengukur setiap sinyal yang digunakan pada alat ini, saya menggunakan satu buah osiloskop mini yang dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang sudah ada pada osiloskop ini. Selanjutnya, sebagai input dari sistem modulator yang akan dijadikan sebagai signal Pulse Position Modulation. Di sini saya menggunakan sebuah mini function generator yang dapat diatur amplifiernya, amplitudonya, yang dapat diatur juga setiap frekuensi yang digunakan serta memiliki 3 output, yaitu output kotak, output segitiga, dan sinyal output sinus. Semua alat ini sudah bekerja sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Untuk membuktikannya, saya akan coba nyalakan satu persatu. Di setiap alat ini disuplai menggunakan power supply 12 volt dan ada beberapa yang menggunakan power supply 5 volt, sehingga di sini saya juga menggunakan satu buah
regulator 7805 untuk mensuplai sistem yang menggunakan tegangan 5 volt. Pertama, untuk menyalakan sistem modulator ini, saya menggunakan sebuah saklar dengan hanya menekan seperti ini, maka dia sudah bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, sistem demodulator juga menggunakan sebuah saklar, yang tinggal ditekan, maka dia juga akan hidup. Yang ketiga adalah osiloskop, dan semuanya telah berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan. Oke, pada bagian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sistem modulasi atau proses perubahan dari sebuah sinyal input menjadi sebuah sinyal pulse position modulation. Di sini alat yang saya gunakan atau input yang saya gunakan adalah menggunakan function generator yang digunakan dan difungsikan sebuah sinyal input sinus dan diatur pada frekuensi 1 kHz. Selanjutnya, sinyal tersebut akan dimodulasi menggunakan sistem modulasi ini dan akan didapatkan sebuah output berupa output pulse position modulation yang ditaruh di sebuah LED dan akan dijadikan sebagai sinyal visible light communication atau VLC. Jadi akan saya peragakan. Pertama-tama saya akan mengukur sebuah sinyal inputnya. Sinyal input yang diberikan adalah seperti ini, berupa sinyal sinus 1 kHz. Sinyal 1 kHz ini kemudian dia masuk dalam sebuah sistem modulasi, dan tahap pertama yang dilakukan adalah masuk pada IC NE555 yang bekerja sebagai astable multivibrator, dan bentuk sinyal yang dihasilkan dari astable multivibrator ini adalah seperti ini. Ini adalah proses di mana astable multivibrator merubah sebuah sinyal input sinus tadi menjadi sebuah sinyal PWM atau pulse position modulation. Sinyal PWM ini kemudian akan masuk pada proses menggunakan NE555 yang bekerja sebagai monostable multivibrator sehingga didapatkan sebuah output dalam bentuk PPM atau pulse position modulation. Output ini adalah sebagai berikut. Ini adalah output dari pulse position modulation yang dijadikan sebagai VLC dan masuk pada sebuah LED yang ada di sini yang akan dipancarkan dan akan diterima oleh sistem modulator, dan kemudian akan dikembalikan sinyalnya seperti sinyal input yang ada. Output PPM ini sangat bergantung pada input yang diberikan, sehingga perubahan input akan menyesuaikan dengan output PPM yang digunakan. Misalkan di sini saya akan merubah frekuensi dari sinyal input yang tadi, maka output pulse position modulation juga menyesuaikan dengan input yang diberikan. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Sinyal sinus yang masuk pada sistem modulasi akan dirubah dan menghasilkan sinyal pulse position modulation seperti ini. Ini frekuensinya saya rubah-rubah dan hasilnya seperti ini. Baik, pada bagian selanjutnya, setelah dilakukan modulasi sinyal input dari sistem modulasi ini, maka proses selanjutnya adalah mengirim data menggunakan LED yang ada dan akan diterima oleh sistem demodulator ini. Sistem demodulator ini bekerja dengan cara menggunakan sebuah fotodioda yang ada di setiap sudut yang ada di receiver ini, dan kemudian cahaya LED yang diterima akan masuk pada fotodioda dan dibuat sebuah komparator untuk membandingkan nilai sehingga didapatkan hasil sesuai dengan sinyal yang dikirimkan oleh sistem modulasi ini. Nah, baik, di sini akan saya coba peragakan. Misalkan sinyal yang dikirimkan adalah berupa sinyal modulasi dari sinus 1 kHz dengan frekuensi 1 kHz. Bentuk sinyal pulse position modulation-nya adalah sebagai berikut.
Jadi ini adalah sebuah sinyal pulse position modulation yang dimodulasi dari sinyal input berupa sinus 1 kHz. Sinyal ini akan dikirimkan menggunakan cahaya LED dan akan diterima oleh sistem demodulasi ini menggunakan receiver atau fotodioda yang ada pada alat ini. Jika saya ukur output dari demodulator atau dari fotodioda, maka sinyal yang didapatkan adalah seperti ini. Ini adalah sebuah output atau sinyal yang diterima oleh demodulator fotodioda. Saya akan coba besarkan sedikit menggunakan volt diff-nya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk sinyal yang diterima oleh fotodioda. Dan bentuk sinyal ini dapat dilihat bahwa sinyal ini belum sesuai dengan output yang dikirimkan oleh pulse position modulation. Tetapi dengan menggunakan sebuah komparator atau sebuah pembanding nilai, pembanding tegangan, maka akan didapatkan output atau output berupa sinyal input sesuai dengan yang dikirimkan oleh pulse position modulation. Setelah dilakukan dengan komparator, diproses menggunakan komparator, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah bentuk sinyal yang didapatkan sesuai dengan input yang dikirimkan oleh modulator. Akan saya kecilkan terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa sinyal yang ini sama persis dengan sinyal yang dikirimkan oleh pulse position modulation. Jika probe-nya saya kembalikan ke sinyal ppm yang dikirim tadi, probe-nya saya taruh di sini. Ini adalah bentuk sinyal yang dikirimkan. Dan ini adalah bentuk sinyal yang diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa demodulator atau proses penerimaan sinyal sudah bekerja dengan baik. Untuk membuktikan bahwa sinyal ini sudah bekerja dengan baik, akan saya coba memberikan sebuah penghalang dari antara dua alat ini. Contohnya sinyal cahaya ini artinya dia tidak akan bekerja ketika cahayanya tidak terkirim ke demodulator ini. Jika saya halangi dengan sebuah halangan seperti ini, maka sinyal tersebut akan hilang karena sistem ini bekerja menggunakan cahaya, sehingga ketika cahaya itu dihalangi maka sinyal tersebut akan hilang. Jika saya kembali melepaskan seperti ini, maka sinyalnya akan kembali. Dan saya tutup kembali, sinyalnya akan hilang, dan begitu juga dengan seterusnya. Sehingga VLC ini bekerja dengan cahaya. Apabila cahaya tersebut dihalangi, maka sistem ini tidak dapat bekerja. Setelah didapatkan sinyal sesuai dengan sinyal pengirim dari pulse position modulation, maka proses selanjutnya adalah mengubah sinyal yang telah diterima tadi untuk dikembalikan seperti sinyal input yang telah dikirim menggunakan function generator. Proses ini disebut dengan demodulasi sinyal, yaitu proses di mana mengubah sebuah sinyal pengirim dan dikembalikan sebagai bentuk sinyal sebelumnya. Pada proses ini, alat yang saya gunakan adalah menggunakan sebuah op-amp yang bekerja sebagai low pass filter Sallen Key atau sebuah low pass filter orde 2 yang akan mengembalikan bentuk sinyal sesuai dengan sinyal input yang saya kirimkan menggunakan function generator tadi. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Misalkan ini adalah bentuk sinyal yang diterima oleh demodulator atau yang diterima dan diproses menggunakan komparator. Sinyal yang diterima ini kemudian diproses lagi sehingga didapatkan sebuah sinyal yang dikembalikan menjadi seperti ini. Bentuk sinyal ini adalah frekuensinya sama dengan bentuk sinyal yang dikirimkan menggunakan function generator tadi. Misalkan probe ini saya kembalikan ke function generator atau
yang dikirimkan tadi. Ini adalah bentuk sinyal dengan frekuensi kurang lebih 1 kHz. Dan ketika dikirimkan, dikembalikan sinyalnya menjadi sebuah sinyal yang sama frekuensinya dengan sinyal yang dikirimkan tadi. Kurang lebih seperti ini. Dan sekali lagi, ketika saya berikan halangan, maka sinyal ini akan hilang karena sistem ini bekerja dengan visible light communication. Kurang lebih seperti itu sistem kerja dari alat ini, sehingga diharapkan inovasi dari VLC ini dapat bekerja dengan baik untuk teknologi kedepannya, karena dengan menggunakan VLC ini kita dapat menghemat energi, dapat memanfaatkan cahaya-cahaya di sekitar kita seperti lampu di rumah atau lampu jalan, dan digunakan sebagai sebuah alat komunikasi dan dapat bekerja dengan baik. Terima kasih.